Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danata Putri dengan NIM 2336711. Saya berasal dari program studi bisnis digital dan saya akan mempresentasikan salah satu dari tugas mengangkat kewirausahaan saya dengan dosen pengampu yaitu Dr. Soekardi MT. Tugasnya yaitu tentang salah satu tokoh kewirausahaan. Tokoh kewirausahaan yang saya pilih yaitu Lee Byung Chul dan Men Bubur South Korea. Jadi siapa itu Lee Byung Chul? Lee Byung Chul adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah bisnis Korea Selatan dan dunia. Sebagai pendiri Samsung, dia tidak hanya membangun perusahaan dari nol, tapi juga menciptakan fondasi untuk salah satu konglomerat terbesar di dunia. Latar belakang kehidupan awal. Lee Byung Chul lahir pada 12 Februari 1910 di Uiyeong, Korea Selatan. Dia berasal dari keluarga petani yang sederhana dan memiliki pendidikan dasar di Korea sebelum melanjutkan ke Jepang untuk menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah. Pengalaman ini membentuk pandangan tentang bisnis dan industri, serta memberikan wawasan tentang pentingnya pendidikan dan kerja keras. Awal karirnya. Setelah kembali ke Korea pada tahun 1930-an, Lee memulai karirnya di dunia perdagangan. Pada tahun 1938, ia mendirikan Samsung sebagai perusahaan perdagangan kecil yang awalnya fokus pada ekspor produk makanan seperti ikan dan mie. Keberhasilan awal ini memberikan landasan bagi Lee untuk memperluas bisnisnya ke sektor lainnya. Ada salah satu quote dari Lee Byung Chul yaitu keberhasilan bukan hanya hasil dari kerja keras, tetapi juga dari visi yang jelas dan komitmen yang kuat. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan Samsung sendiri. Perkembangannya yang pertama itu diversifikasi usaha. Setelah sukses dalam perdagangan, Lee mulai mendiversifikasi usaha Samsung ke berbagai sektor, termasuk tekstil dan barang konsumsi. Langkah ini tidak hanya membentuk perusahaan berkembang, tetapi juga memperkuat posisinya di pasar lokal. Dengan mengadopsi strategi diversifikasi, Samsung mampu menghadapi tantangan yang muncul dari perubahan pasar. Yang kedua yaitu masuk ke industri elektronik. Pada tahun 1969, Lee mendirikan Samsung Electronics yang menjadi titik balik bagi perusahaan. Keputusan ini menunjukkan visi jauh ke depan Lee dalam melihat potensi industri elektronik yang sedang berkembang. Di bawah kepemimpinannya sendiri, Samsung mulai memproduksi televisi, kulkas, dan berbagai produk elektronik lainnya. Inovasi dalam produk dan teknologi menjadi prioritas utama, mendorong Samsung untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan global lainnya. Selanjutnya itu ekspansi global. Di bawah kepemimpinan Lee, Samsung tidak hanya menjadi pemimpin di pasar domestik Korea saja, tetapi juga mulai merambah pasar internasional. Ekspansi ini melibatkan kerjasama dengan berbagai perusahaan asing dan investasi dari luar negeri. Langkah ini memperkuat posisi Samsung sebagai salah satu perusahaan terkemuka di dunia. Filosofi bisnis. Yang pertama itu inovasi berkelanjutan. Lee Byung Chul percaya bahwa inovasi adalah kunci untuk bertahan dalam dunia bisnis yang kompetitif. Dia mendorong timnya selalu mencari cara baru untuk meningkatkan produk dan layanan, yang menjadi salah satu ciri khas Samsung. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tetapi juga menciptakan budaya inovasi di dalam perusahaan. Selanjutnya itu kualitas di atas segalanya. Komitmen terhadap kualitas adalah prinsip fundamental yang ditanamkan oleh Lee. Dia percaya bahwa produk berkualitas tinggi akan menciptakan kepercayaan di kalangan konsumen dan menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan menekankan kepentingnya kualitas. Lee memastikan bahwa Samsung dikenal sebagai merek yang dapat diandalkan dan dihormati di seluruh dunia. Yang ketiga itu fokus pada pelanggan. Lee juga menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dia percaya bahwa perusahaan yang mampu mendengarkan dan merespon umpan balik pelanggan akan dapat mempertahankan pangsa pasar yang lebih baik. Pendekatan ini mengarah pada pengembangan produk yang lebih sesuai dengan harapan konsumen. Warisan Lee Byung Chul. Yang pertama itu kepemimpinan dan transisi. Setelah Lee Byung Chul wafat pada tahun 1987, kepemimpinan Samsung diteruskan oleh putranya Lee Kun Hee. Di bawah kepemimpinan Lee Kun Hee, Samsung terus tumbuh menjadi salah satu raksasa teknologi global. Melanjutkan visi dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh ayahnya, transformasi yang dilakukan oleh Lee Kun Hee, termasuk fokus pada desain dan inovasi teknologi, semakin mengkokohkan posisi Samsung di pasar global. Yang kedua yaitu dampak pada ekonomi Korea. Lee Byung Chul berkontribusi besar terhadap transformasi ekonomi Korea Selatan pasca perang.
Dengan membangun Samsung menjadi konglomerat besar, ia mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing negara di kancah internasional. Keberhasilan Samsung tidak hanya membawa keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu penghargaan dan pengakuan. Lee Byung-chul menerima berbagai penghargaan atas inovasi dan kontribusinya dalam dunia bisnis. Dia dikenang sebagai seorang visioner yang mampu merintis jalan bagi generasi pengusaha di Korea dan dunia. Warisan yang ditinggalkannya mencakup tidak hanya pencapaian bisnis, tetapi juga inspirasi bagi para pemimpin masa depan. Tantangan yang dihadapi Samsung di bawah kepemimpinan Lee Byung-chul. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi pasca perang. Membangun perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi dan infrastruktur yang rusak setelah perang. Yang kedua itu persaingan yang ketat. Bersaing dengan merek besar seperti Sony dan Panasonic di industri elektronik. Yang ketiga yaitu inovasi dan teknologi. Mendorong penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk yang lebih baik dalam memenuhi tuntutan pasar. Yang keempat itu kualitas produk. Membangun reputasi untuk kualitas tinggi, mengubah persepsi Samsung dari produsen barang murah. Yang kelima, perubahan regulasi dan kebijakan. Menavigasi perubahan regulasi pemerintah dan kebijakan perdagangan yang sering berubah. Yang enam yaitu diversifikasi bisnis. Mengelola tantangan operasional dalam diversifikasi bisnis ke berbagai sektor. Yang ketujuh yaitu menjaga hubungan dengan pemasok dan mitra, membangun hubungan yang baik dengan pemasok dan memastikan pasokan dan dukungan. Yang kedelapan yaitu persepsi masyarakat dan branding, mengubah citra merek Samsung di pasar internasional menjadi pemimpin inovasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai sosok tokoh kewirausahaan Lee Byung-chul. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.